wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Yusuf dengan NPM 020424111124. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Hairun Ternate. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kasus Enam. Oh ya teman-teman, di sini saya akan memilih kasus Enam, yaitu keputusan pendanaan untuk ekspansi bisnis. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kasus Enam yaitu membahas tentang keputusan pendanaan untuk ekspansi bisnis, yaitu di PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang ingin memperluas pabriknya dengan investasi sebesar Rp 100 miliar. Manajer keuangan Bapak Andi sedang mempertimbangkan dua opsi pendanaan. Nah, yang pertama itu menerbitkan obligasi dengan bunga 8% per tahun. Yang kedua, mencari investor baru yang bersedia menanamkan modal dengan imbal hasil dividen 10% per tahun. Nah, di sini pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan peran manajemen keuangan dengan analisis kedua opsi. Nah, yaitu pertanyaan kedua, faktor risiko keuangan apa saja yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Andi dalam memilih opsi pendanaan. Yang ketiga yaitu jika perusahaan memilih opsi obligasi, bagaimana tanggung jawab manajer keuangan dalam mengelola utang tersebut. Oke. Langsung saja, peran manajer keuangan dalam analisis kedua opsi pendanaan. Manajer keuangan memiliki peran strategis dalam mengevaluasi dan menentukan opsi pendanaan terbaik bagi perusahaan. Dalam kasus ini, Bapak Andi sebagai manajer keuangan memiliki tanggung jawab sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan analisis biaya modal atau cost of capital. Yang kedua, untuk obligasi menghitung beban bunga tahunan atau 8% dari 100 miliar sama dengan 8 miliar per tahun. Yaitu yang ketiga, untuk ekuitas menghitung dividen yang harus dibayarkan kepada investor baru atau 10% dari 100 miliar sama dengan 10 miliar per tahun. Selanjutnya yaitu membandingkan beban masing-masing opsi dalam jangka pendek dan panjang. Selanjutnya yaitu menganalisis dampak terhadap struktur modal, yaitu obligasi akan menambah utang, meningkatkan rasio leverage, tapi tidak mengurangi kepemilikan saham existing. Nah, yaitu selanjutnya juga pendanaan ekuitas tidak menambah utang, tapi mengurangi porsi kepemilikan pemegang saham lama atau dilusi saham. Selanjutnya, mengevaluasi risiko dan fleksibilitas keuangan, seperti menilai kemampuan perusahaan membayar bunga obligasi secara konsisten. Selanjutnya, mempertimbangkan harapan dan hak suara investor baru jika memiliki ekuitas. Selanjutnya, menyusun proyeksi keuangan. Menyusun proyeksi arus kas masa depan untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban sesuai opsi pendanaan yang dipilih. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu faktor risiko keuangan yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Andi. Beberapa risiko keuangan yang harus diperhitungkan Bapak Andi sebelum memilih opsi pendanaan antara lain, yaitu yang pertama, risiko likuiditas, yang dimana apakah perusahaan memiliki cukup kas atau arus kas yang stabil untuk membayar bunga atau obligasi atau dividen dan ekuitas. Yang kedua, risiko leverage. Risiko leverage seperti jika memilih obligasi, tingkat utang meningkat yang bisa mempengaruhi kelayakan kredit dan menaikkan risiko kebangkrutan. Nah, yang ketiga, risiko dilusi kepemilikan, yaitu jika memilih ekuitas, maka pemilik lama akan kehilangan sebagian kontrol atau atas perusahaan akibat masuknya pemegang saham baru. Yang keempat yaitu risiko pasar modal, ketidakpastian dalam penerbitan obligasi atau minat investor terhadap ekuitas baru dapat memengaruhi kelancaran pendanaan. Yang kelima yaitu risiko suku bunga, yaitu seperti jika suku bunga pasar meningkat, penerbitan obligasi dengan bunga tetap 8% mungkin menjadi lebih menguntungkan bagi investor, namun membebani perusahaan. Yang keenam yaitu
risiko dividen tidak tetap atau pada ekuitas. Walaupun dividen tidak wajib dibayarkan seperti bunga, investor mungkin menuntut pembayaran dividen reguler dan dapat menekan perusahaan bila tidak dipenuhi. Pertanyaan ketiga, tanggung jawab manajer keuangan jika perusahaan memiliki opsi obligasi. Maka tanggung jawab Bapak Andi sebagai manajer keuangan antara lain yaitu yang pertama, mengelola pembayaran bunga dan pokok secara tepat, waktu untuk menghindari default. Yang kedua, mengatur arus kas perusahaan agar selalu tersedia dana untuk kewajiban utang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menjaga risiko keuangan perusahaan agar tetap sehat, khususnya debt to equity ratio dan interest. Nah, itu yang selanjutnya berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti bank kustodian, otoritas pasar modal, dan investor obligasi terkait informasi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, mengantisipasi risiko refinancing jika obligasi jatuh tempo dan perusahaan belum memiliki dana untuk pelunasan. Selanjutnya juga ada mengelola reputasi kredit perusahaan agar tetap mendapatkan akses ke sumber pendanaan di masa depan. Nah, mungkin itu saja yang jawaban yang tadi saya bahas. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan singkatnya. Bapak Andi sebagai manajer keuangan memegang peran kunci dalam menentukan sumber pendanaan yang paling efisien dan berkelanjutan. Keputusan antara obligasi atau ekuitas tidak hanya soal biaya, tetapi juga risiko, struktur kepemilikan, dan fleksibilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone!